Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nahu salafuna sholihun lillahi ila wa li syafa'ati rasulillah wa ila hadrati ma'alif hadal kitab wa ila hadrati syarih hadal kitab wa ila ajim masyayikh matlab wa ila sayyidina wa labi umadina azwajina wa zawajatina walatina wa walatina wa jami'i ahli jama'ah ahli jami'i baitul hidayah wa majlis baitul hidayah min qadai hajatina wa hajatikum min hawadith dunya wal akhirah syaulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, segenap para jamaah Masjid Jami Baitul Hidayah, khususnya jamaah Majlis Ta'lim malam Sabtu, malam Rabu Baitul Hidayah, para sesepuh, tokoh masyarakat, para pengurus yang sangat-sangat kami muliakan, Akhirul Karim, Ustaz Hadi, Bapak Iswadi, ada juga Bapak Adam, Bapak Budi, ada Bapak Kedoyo, Bapak Adi, Abdi ya, Bupati, Bapak Adi juga, Bapak sekalian yang hadir pada kesempatan malam mulia ini, ataupun yang berhalangan dimanapun berada, semoga kita, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan kajian malam hari ini. Tartibnya adalah kajian fikih, karena kita pertemuan terakhir membahas tentang hadis ya. Kita akan melanjutkan kajian ini, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wal jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi. Sunnah hayat sholat yang berikutnya adalah membaca dengan bacaan keras pada tempat yang harus memang dibaca, dan membaca bacaan dengan suara yang pelan di tempat yang memang harus dibaca pelan. Ini hukumnya sunnah. Jadi sholat itu ada aturannya,
ada tertibnya, ada tempat yang cocok untuk dilakukan atau tidaknya. Di antara yang harus kita lakukan sesuai dengan tempatnya, dan ini hukumnya sunnah, adalah membaca bacaan yang keras. Artinya keras di sini adalah terdengar oleh orang lain, terdengar oleh orang lain di tempat yang memang dianjurkan dibaca keras. Di mana itu? Wahwa as-subuhu, pada sholat subuh. Jadi kalau sholat subuh, Bapak mau sholatnya jadi imam, mau sholatnya sendiri, sunnahnya dibaca keras. Ya, Fatihahnya dibaca keras, suratnya juga dibaca keras, walaupun sholatnya sendiri. Cuman kalau praktek ini mah agak ribet, ya umum di kita mah, apalagi subuh jam 8 baca keras, malu sama orang. Ya, subuh jam 8 pakai kunut lagi. Kata orang di subuh apa duha, dibilang duha pakai kunut, dibilang subuh jam 8. Aduh, udah yang penting sholat dah ya. Tapi ini hukumnya sunnah, baca keras ya, bacanya keras sampai kedengar orang lain. Kalau cuma kedengar telinga sendiri namanya bacaan pelan. Jadi yang disebut dengan bacaan keras, bacaan yang ketika dibaca orang lain dengar, ini namanya keras. Kalau bacaan yang pelan, bacaan yang dibaca didengar oleh diri sendiri, orang lain nggak dengar. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dengar pakai apa? Pakai telinga. Berarti bacaan itu harus kedengar oleh telinga. Maka orang sholat ketika dia keras, bacaannya terdengar oleh telinga orang lain. Di mana? Sholat subuh, rakaat pertama, rakaat kedua. Kemudian di sini wa aulatal maghribi wal isya'i, dan 2 rakaat pertama sholat maghrib dan sholat isya. Kayak tadi kita praktekkan begitu. Yang ketiga wal jum'ah, sholat Jumat. Makanya kalau sholat Jumat imam nggak boleh baca pelan. Ini mah Jumatan bukan zuhur. Orang Jumatan imamin diem baik, nggak ada bacaannya. Berarti nggak apa-apa sholatnya, sah. Cuman nggak dapat pahala keras. Sah Pak. Kalau ada imam, kalau cuma imamin, dia Allahu Akbar. Tahu-tahu ruku, Allahu Akbar. Jadi baca pelan tuh. Sah nggak sholatnya? Makmumnya sah nggak? Hah? Ngomel gak makmum? Jangan. Nah ini gak boleh tuh. Nah ini yang masalah kita ini, kadang-kadang ada beda dikit dikomenin ya. Dikomenin. Padahal gak boleh, orang hukumnya sunnah. Sunnah mah selamanya sunnah. Dikerjain boleh, gak dikerjain boleh. Bedanya kalau dikerjain dapat pahala, kalau enggak ya enggak gitu doang. Kayak bapak nih suka minum pakai tangan kiri nggak? Nah itu salah. Ada yang komenin nggak? Nggak ada. Oh, itu. Padahal sunnahnya pakai tangan kanan. Bila tangan kiri nggak ada yang komenin. Ya, kita dikomenin kadang malah ngambek. Tangan-tangan saya, katanya gitu ya. Air-air saya. Bawel apa gitu ngomong. Sama segitu kok. Dulu ada sahabat kata ya Nabi, kamu kalau makan tangan kiri, minum tangan kiri. Terbiasa ya Nabi. Tak berfungsi nanti kamu makan. Betul Pak, Nabi udah ngomong begitu, hebat langsung orang. Ngeri. Ini sunnah selamanya, sunnah nggak boleh jadi wajib.
Jadi kalau mau nanti ada imam tiba-tiba Jumatan dia bacanya pelan, ya udah, Bapak, oh berarti ini imamnya silent gitu. Ringtone-nya belum jadi, ringtone-nya masih silent. Ya, modenya mode silent, mode getar doang. Mode getar doang itu berarti imamnya. Nah, tapi kalau bagusnya sholat ini dilakukan dengan bacaan yang keras. Bahkan dianjurkan ketika sholat Jumat ini kalau bisa imamnya bacaannya yang bagus ya, yang bagus. Standarnya ya kayak imam-imam yang bagus lah, bukan kayak saya jauh. Yang minimal ya kita tahu Fatihah, ya Pak ya. Kita tahu surat apa? Al-Fatihah. Wal-Id, ya, wal-Idu dan wal-Idi dan sholat hari raya. Sholat hari raya ini sunnahnya dibaca keras. Ya. Berarti kalau ada sholat hari raya, sholatnya dibaca pelan, sholatnya sah nggak? Makmumnya sah. Ya, makmumnya juga sah. Sebab apa? Hukumnya sunnah. Orang nggak sholat ini dosa. Bapak nih nggak sholat hari raya, nggak sholat Idul Fitri, nggak sholat Idul Adha, dosa nggak? Enggak. Udah santai aja, Pak. Dosa santai aja gitu loh, Pak. Biasa aja. Ini mah kadang-kadang subuhnya mah kesiangan, nguber, sholat Idul Adha ya, malah Idul Adha pengen duluan, salah. Gak ada bandingannya Pak, pahala sholat subuh dengan pahala sholat Idul Adha, gak kebanding itu, gak sebanding. Gedean mana? Sholat subuh, ini mah subuhnya, malah Idul Adha-nya datang. Salah ini mah. Ada yang begitu nggak? Di sono, sini nggak ada. Sini mah. Sono mah nggak, baik di sini mah nggak ada. Subuh mah nggak ada, datang nyantai aja. Tapi dengan Idul Fitri datang kesiangan, bingung dia. Ya, padahal itu sholatnya hukumnya sunnah. Kalaupun nggak sholat juga tidak dosa. Tapi kalau subuh nggak sholat kita dosa. Gitu. Nah seandainya sholat Idul Fitri, Idul Adha ini sendiri, boleh apa enggak Pak? Nah, boleh nggak? Sholat Idul Fitri ada sendiri boleh nggak? Boleh, dianjurkan Pak. Boleh, mau sholat sunnah. Iya, itu anjur sunnahnya di lapangan. Kita nggak pernah, kita di masjid kita. Ya, kita di mana sholatnya? Di masjid. Ya, sunnahnya lapangan emang. Ya. Sholat sunnah lapangan nggak ada. Tahiyat masjid nggak ada, tahiyat masjid. Tahiyat lapangan nggak ada. Tapi memang anjuran Idul Fitri, Idul Adha sunnahnya di lapangan, di tanah lapang. Nabi kalau sholat Idul Fitri Adha dari Masjid Nabawi di lapang. Makanya nggak ada tahiyatul lapangan. Tahiyatul masjid nggak ada. Nabi sholat datang sholat aja udah Idul Fitri, nggak sholat yang lain. Ya gitu. Keluar. Nah kalau sholat sendiri itu boleh. Dan memang bukan lagi boleh, dianjurkan walaupun bapak nggak sholat jamaah tetap kalau bisa sholat Idul Fitri sendirian. Cuman bedanya kalau sholatnya sendiri Idul Adha, Idul Fitri gak usah pakai khutbah, itu doang bedanya. Sholat sendiri, khutbah sendiri, kata anak nih bapak ngapain, begitu. Ngintip ya, semua sholatnya, sholatnya sendiri, malah enak. Yang penting bapak tahu caranya. Allahu Akbar, takbir 7 kali. Allahu Akbar sekali tambah 7 jadi 8. Kadang-kadang imam keder takbirnya kebanyakan 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar cuma 7. Kurang 1 tuh. Yang pertama takbiratul ihram ditambah 7 jadi 8. Nah, ada imam keder begitu ada. Ada nggak Bim? Ada. Ya. Imam keder namanya ya. Belum lupa namanya.
Ada lagi yang baru bangun dari sujud, rakaat kedua, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang begitu juga. Tahun sekali ya tuh, dia lupa ya. Batal nggak sholatnya gitu? Batal nggak? Ayo, batal nggak? Enggak. Ya, sah nggak sholatnya? Sah. Makmumnya sah nggak? Sah. Komenin nggak? Oh enggak. Enggak lah. Oh ya, hal yang begitu Pak kita biasa aja ya. Oh ya, hal sunnah salah biasa aja ya. Jangan lupa komen, namanya imam sebagai manusia. Coba Bapak suruh imam itu tidur juga ya. Imam apa? Harus siap mental. Ya tadi kadang bingung malah tuh baca apa nih? Mikir mana gitu? Terus sholat dulu, suratnya baca apa nih? Ya, Masya Allah, begitulah manusia. Nah itu ada kata tertinggi. Malumin aja ya. Jangan yang betul yang isya imam Pak, isya 3 rakaat ada imam lupa orang lupa dikebukin tapi dia lupa nggak boleh disalahin orang lupa. Jangankan lupa rakaat sholat, lupa nggak sholat nggak dosa. Kata dalam kitab Sabilah kan gitu ya, agar sholat isnani ya, yang bisa membuat sholat boleh uzur dan 8 itu 2. Yang pertama an-nisyan lupa, yang kedua an-naum tidur. Jadi kalau Bapak lupa tidur gak dosa. Astagfirullah, belum sholat maghrib bisa subuh nggak lupa, linglung ya. Maghrib sholat sujud 3, masa lupa yang lama banget. Kalau lupa 1 tuh wajar, 3 linglung namanya. Masya Allah. Ya Allah dari. Tapi kalau lupa bener nggak dosa. Belum maghrib, ya Allah belum maghrib, nggak bisa nih. Lupa. Tidur juga sama. Bapak tidur habis isya, tidur itu dia habis zuhur, ya tidur habis zuhur, asar belum bangun, maghrib nggak bangun, isya nggak bangun, subuh nggak bangun, bangun jam 9 pagi, itu namanya apa? Belum namanya. Asar, maghrib, isya, subuh, itu lah bener itu balik, itu orang capek, itu orang siang orang itu. Lu harusnya sebelum tidur lu minum itu apa namanya itu ultras itu ya. Ya antangin dulu itu ya. Lelah banget orang, Masya Allah. Tapi kalau memang ketiduran Pak nggak dosa. Nah dalam kitab Fathul Bari dikatakan orang begini nanti nggak usah buru-buru qadha, boleh mandi dulu, boleh makan dulu, boleh, karena tidurnya nggak sengaja. Tapi kalau sengaja, dia udah tahu nih belum sholat zuhur, jam 1:30 tidur. Ada yang kalah mau jam 2 begitu ngomongnya. Ya, belum sholat zuhur, dia sadar tuh waktu sholat zuhur. Dia jam 1:30 dia pengen tidur, dia tidur. Dia pikir ntar jam 2 juga bangun. Nggak taunya kebablasan sampai asar. Maka orang ini bangun tidur nggak boleh ngapa-ngapain, langsung wudhu sholat qadha. Tuh, gitu. Tapi kalau nggak sengaja boleh mandi dulu, nyantai dulu, lapar makan dulu, gitu boleh. Ya, ini kalau memang dia tidak sengaja. Jadi kalau umpamanya ada orang Idul Fitri, ya dia sholatnya sendiri dan dia nggak usah pakai khutbah, tapi sholat sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah. Ya tasbih itu ya. Ya ingat ya, ya Allahu Akbar. Imam jangan cepat-cepat. Imam belum baca tasbih dia udah Allahu Akbar. Ya, ada imam begitu Pak. Orang nggak mikirin makmum, apalagi makmum udah sepuh-sepuh kan bacanya lama. Allahu Akbar. Allah. Baca minimal sekali
Ya, biasanya 3 kali. 21 kali juga boleh, Pak. Cuman besok tahun depan mau ada yang sholat lagi di situ. Kelamaan. Kelamaan takbirnya juga. Masya Allah. Ini hukumnya sunnah. Jadi sunnah itu tidak dosa kalau ditinggalkan. Tapi kalau dikerjakan pahalanya besar. Ya, ibaratnya mah pengumuman kata Pak Lurah, siapa yang besok jam 8 ke kelurahan, saya kasih motor NMAX. Kira-kira kita ke kelurahan nggak? Kata Pak Lurah, kalau datang dapat motor, kalau enggak ya nggak apa-apa, orang nggak datang. Datang nggak kita? Datang. Ya, itu sunnah tuh begitu. Tapi kalau pahala sholat lebih dari itu, NMAX kan kalau umumnya dipakai tetap aja ada polisi tidur hidupnya kerasa, ya Pak. Nah, tapi kalau pahala sunnah Idul Fitri, masya Allah, ya, pahala sunnah Idul Adha, masya Allah, ya, luar biasa. Datangnya aja dosanya diampuni sama Allah. Gimana sholatnya? Ya, makanya ada yang datang duluan, cepet. Nyosuk kayak Bapak sholat Jumat dah. Sholat Jumat. Nah, kalau sholat Jumat itu ya jangan datang belakangan. Ini mah khotib udah duduk di atas mimbar, dia baru datang. Nah, ini enggak sunnah, Pak. Nah, sunnah ini kata Nabi begini nih, pas banget ya. Idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masajid malaikah yaktubuna an-nas ala qadri manazilihim di awalin fal awal fa idza jalasa al-imam tawaw as-saf wa ja'u yastami'una dzikr wa mithlul muhjir kamithil ladzi yahdi badani bitnatin Tumma kalladhi yahdi baqarah, tumma kalladhi yahdi al-kibas, tumma kalladhi yahdi tujaja, tumma kalladhi yahdi bildah. Oh, kata Nabi ini hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim. Apabila hari Jumat datang, maka dari pagi sudah ada malaikat di pintu-pintu masjid. Nih di sini udah ada malaikat. Di situ pintu-pintu nih. Pintu sini, pintu setiap pintu ada malaikatnya. Ya, cuman saya ini pintu kalau Jumat tutup, malaikatnya kerja di sini. Orang pintunya itu, pintu masjid ditutup, malaikatnya jadi pindah. Kemana pindahnya? Nyari pintu yang lainnya, itu malaikat. Setiap hari Jumat maka malaikat-malaikat itu ada min abwabil masajid. Tiap pintu ada malaikat. Yaktubunan nas ala qadri manazilil awal. Maka malaikat mencatat amal manusia itu tergantung dari siapa yang paling dulu datangnya. Nah, yang paling dulu datangnya niat Jumatan. Datang duluan cuma ngambil handphone ketinggalan gak jadi, dan tulis rumah. Ini mau Jumatan bener duduklah itikaf gitu ya. Ya. Ketika dia faidah jelasan imam, kalau imam udah duduk, ya, khotib udah duduk maksudnya di atas mimbar, maka tulisan itu malaikat tutup lembarannya, gak ditulis lagi. Jadi kalau udah imam udah duduk di atas mimbar, udah nggak ada tulisan dia datang ke masjid. Makanya bapak-bapak, ya, kalau Jumatan jangan nungguin khutbah dimulai. Ya, malaikatnya udah pergi, ya, lembarannya udah tutup, bukunya ditutup dah, udah terus lagi. Nah, sebelum imam itu di atas mimbar duduk, maka malaikat catat tuh. Yang pertama dia dapat pahala seperti dia korban mau sedekah onta.
Ya, onta besar bedinah ya. Kemudian yang kedua dia pahalanya pahala sapi. Yang ketiga berikutnya pahala kambing. Keempat pahala ayam jago yang paling buntut tuh. Yang terakhir masuk masjid dapat pahala telur. Lumayan lah telurnya. Kata santri dulu itu kan otaknya. Apa Pak Ustadz telur banyaknya dijual laku. Dikumpulin. Aduh.